otoritas telah kuberikan padamu. Pergi, jadilah saksiku sampai seluruh dunia. Pergilah ke selatan dan utara. Pergilah ke timur dan barat. Bukalah tirai rumahmu dan perluas tempat kemahmu. Engkau harus pergi dari tempat kediamanmu dan jangan tetap tinggal di sana. Di saat kau percaya pada janji Tuhan, maka tanah itu yang subur itu akan diberikan padamu. Pergilah, jangkau jiwa. Yes, halo, shalom saudara. Puji Tuhan. Selamat datang saya ucapkan pada rekan-rekan yang boleh hadir hari ini di tempat ini, dan juga selamat beribadah saya ucapkan pada rekan-rekan yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini. Saya percaya semuanya terus ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita, Dia juga yang bertanggung jawab, Dia juga yang mengasihi kita. Amin saudara. Haleluya. Semuanya baik keadaannya hari ini? Semuanya tetap bersemangat hari ini? Semua tetap bersukacita? Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya beri waktu sejenak saudara. Boleh engkau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat pemeliharaanmu atas keluargaku. Terima kasih Tuhan buat segala kecukupan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau merancangkan masa depan bagi setiap kami. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau merancangkan setiap masa depan kami Tuhan. Dan tidak meninggalkan kami sendiri. Melainkan Engkau menyertai kami dengan tanda-tanda ajaib-Mu. Dengan pribadi-Mu yang penuh dengan kasih bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini, saat ini, malam ini Tuhan, kalau kami boleh datang di hadapan-Mu, menaikkan pujian, penyembahan, syukur kami Tuhan. Karena
kebesaran-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami persembahkan bagi Engkau lewat pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau katakan, Yesus, Engkau yang kami tinggikan. Bapa kami, Raja kami, Engkau yang kami tinggikan. Lebih dari segalanya, pujian kami hanya tentang Engkau. Nyanyian kami hanya tentang Engkau. Sorak-sorai kami hanya tentang Engkau. Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Haleluya. Semua siap memuliakan Tuhan. Semua mau lebih bersukacita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Curahkan imani pujian ini, saudara. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, janji-Mu kehidupan kami. Katakan sama-sama, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan sama-sama, ku terima janji-Mu. Dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Katakan, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Bagi setiap kita lah janji Tuhan digenapi. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Yang baru dicurahkan. Semua tepuk tangan sama-sama. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Imani pujian ini, saudara. Ada sukacita Tuhan yang melimpah di hidup kita. Dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
beriku kegirangan dan sukacita melimpah. Ikan yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Umat yang bersuka cita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus sudah siap. Yesus sudah siap. Yesus sudah siap. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Muliakan Dia lewat pujian ini. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Jesus, Jesus. Katakan sama-sama, Tuhanku Maha Besar. Maha besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sama-sama, Yesusku kau dahsyat. Haleluya, Tuhanku. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan Yes. terkalahkan. Kau Allah yang tak tergoyahkan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan. Yesus, Yesus. Kuasa tunduk dalam namanya. Amin. luar biasa, Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Muliakan Dia lewat pujian ini, saudara. Haleluya. Jesus, Jesus. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya serukan namanya. Yesus Tuhan Raya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus.
Namamu ditinggikan Tuhan, namamu ditinggikan Yesus, namamu diagungkan. Ya lama syara lama ya nama ya lamu. Haleluya, haleluya. Namamu berkuasa, namamu mengatasi segalanya. Di dalam namamu ada keselamatan, di dalam namamu ada kesembuhan, di dalam namamu ada kelepasan. Jesus, 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 hanya di dalam namamu Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. 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 Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kami percaya, kami percaya. Segala nama. Yesus namamu. Namamu, namamu, namamu. Jesus, 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 mengatasi segalanya. Namamu Tuhan, namamu, di atas segala nama. Yesus namamu, di atas segala nama. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Kami percaya namamu mengatasi segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Namamu ajaib Tuhan, namamu berkuasa. Firman-Mu berkata hanya di dalam namamu ada kelepasan Tuhan, ada kemerdekaan. Kami percaya Tuhan. Saat kami menyerukan namamu, masa kebebasan akan kami alami Tuhan. Kelepasan akan terjadi dalam hidup kami, mujizat demi mujizat akan terjadi. Yesus, Yesus, Yesus. Ira lama syara lama mama mama lama ya lama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita akan pujian ini sama-sama. Roh Kudus hadir di sini.
pujian ini saudara, saya mau mengajak setiap kita saat ini, di tempat engkau berada, di tempat engkau menyembah Tuhan saat ini, bangkitkan iman percayamu akan nama Yesus, satu-satunya nama yang menyelamatkan. Serukan itu di dalam ucapanmu saudara. Dan percayalah saat kita menyerukan namanya, ada roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ada roh Tuhan yang menjamah setiap kita saudara. Sebab Ia Allah yang maha hadir, Ia Allah yang hidup, Ia Allah yang terus dekat dengan kita saudara. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan iman percaya bahwa Dia ada di hadapanmu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. perkara ajaib kan terjadi. Ajaib terjadi, masa mujizat nyata. Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib terjadi, masa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Nyatakan imanmu, tiada yang mustahil. Tiada yang
Sembah Yesus. Yang ku sembah. Sama-sama angkat tanganmu. Yang ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah. Yes Lord, yes Lord. Kau ku sembah. Umatmu menyembahmu Raja. Kau ku sembah. Jesus. Tuhan. Setiap kami menyembahmu Tuhan. Kau ku Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Oh Tuhan. Setiap umat pemenang, hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Katakan haleluya. Sama-sama angkat dua-dua tanganmu, yang di rumah angkat tangan, kita sama-sama menyembah Dia. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita percaya Roh Allah sedang melawat engkau. Roh Allah ada di rumah-rumah melawat engkau. Di setiap tempat yang ada kerinduan, di setiap tempat ada hati yang haus, di setiap tempat ada hati yang rindu, maka di situ terjadi lawatan, di situ terjadi kemuliaan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Oh Jesus. Amin. Oh Tuhan, sekali lagi nyatakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya.
Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami masyurkan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Gloria la 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 shina la 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 la. Gloria la 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 shina la 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 la. Oh, Rabaya Ramashana la bala 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 machine la bala 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 bala. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang membangunkan setiap umat-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang membangunkan umat-Mu. Lewat segala keadaan yang terjadi, ketika umat Tuhan bangun, ketika umat Tuhan menyadari ini waktunya untuk bangkit, ini waktunya kami bangun, ini waktunya kami bangkit, maka kemuliaan Tuhan akan bersinar. Kemuliaan Tuhan akan bersinar. Kemuliaan Tuhan akan bersinar. Maka kami melihat segala sesuatu dengan jelas. Kami melihat tangan Tuhan turun atas kami. Kami melihat tangan Tuhan turun atas kehidupan kami, atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini waktunya kami bangun. Ini waktunya kami memperhatikan kerohanian kami. Ini waktunya kami memperhatikan hubungan kami dengan Tuhan. Ini waktunya setiap kami menyadari kami harus lebih dekat dengan Tuhan. Kami harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, lebih kuat dengan Tuhan, sehingga kami tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia sedang digoncangkan, sekalipun segala sesuatu sedang digoncangkan, orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Yesus Kristus tidak akan tergoncangkan. Tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bahwa sebagaimana Nuh membangun Batra, ketika dia menyampaikan kepada setiap orang-orang bahwa akan terjadi hujan yang lebat dan bumi akan dipenuhi dengan air bah. Tetapi tidak semua orang menjadi percaya. Mereka masih hidup dengan kesibukan mereka, mereka masih hidup dengan dosa, mereka masih hidup dengan segala hal yang tidak berkenan. Hanya ada 8 orang yang pergi bersama-sama dengan Nuh. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan, agar setiap kami menyadari bahwa Engkau sudah menyediakan bahtera kehidupan buat setiap kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu dunia hari-hari ini akan digoncang. Kami tahu dunia hari-hari ini akan semakin digoncang. Tetapi kami mau Tuhan setiap kami meresponi firman-Mu, meresponi panggilan-Mu, meresponi Tuhan. Kami mau seperti keluarga Nuh yang bersama-sama dengan Nuh ada di Batra. Ketika air bah itu datang, kami diluputkan. Kami bersama dengan Yesus. Kami ada di dalam Yesus. Maka malam hari ini, dimanapun kami berada, kami mau Tuhan meresponi firman-Mu. Kami mau bersama-sama dengan Engkau, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, terima kasih Tuhan. Apa berdoa agar setiap kami mempersiapkan diri kami. Apa berdoa agar setiap kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka menyadari bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membangunkan kami. Bahwa kami semua menyadari bahwa Tuhan sedang memanggil kami.
Sehingga setiap kami memberikan hidup kami untuk lebih sungguh lagi. Bapak, urapi hamba-Mu yang malam hari ini akan berbicara, menyampaikan firman-Mu. Taruhkan setiap perkataan-Mu, sehingga apa yang disampaikan sama-sama kami diberkati, sama-sama kami memperhatikan fondasi kehidupan kami. Karena ketika goncangan terjadi, hal itu memperlihatkan sejauh mana kekuatan fondasi kehidup kami. Kalau kami panik, kalau kami takut, kalau kami gentar, maka kami harus semakin serius membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu kami mau melekat di dalam Yesus, mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu buat setiap kami. Kesembuhan terjadi di rumah-rumah. Kesembuhan mujizat terjadi di rumah-rumah. Sebab roh Allah ada di rumah-rumah. Roh Allah melawat setiap kami dalam nama Yesus. Dan kami sehati memberkati Indonesia. Kami nyatakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang yang mengalami sakit, orang yang terjangkit oleh virus, di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Ketika di setiap tempat ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dan kami memberkati Singkawang. Kami memberkati pemerintahan di Singkawang. Kami memberkati pemerintahan di Indonesia. Kami yakin dan percaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh menteri, serta semua pemimpin-pemimpin diberkati di dalam nama Yesus. Ada hikmat Allah atas setiap mereka. Demikian juga setiap hamba Tuhan, gereja Tuhan diberkati. Umat Tuhan dimanapun mereka berada, diberkati dan mereka semakin lebih lagi dengan Engkau. Mari Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara, katakan pada diri saudara, saya bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudara, shalom semua. Shalom. Yang di rumah-rumah, shalom. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, senang dapat berjumpa kembali dengan saudara, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Saya percaya saudara, sekalipun kita terpisah di ruangan yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi roh Allah ajaib. Amin. Roh Allah melawat setiap kita. Roh Tuhan tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Dia adalah roh yang ahli untuk mengerjakan perkara yang dahsyat. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, haleluya. Dan saya mau berkata, saya percaya saudara semua tetap semangat di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, lewat goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, respon kita yang benar adalah saudara, ketika kita menyadari masih ada ketakutan, kegentaran, berarti kita perlu perhatikan fondasi yang kita bangun saudara. Miliki fondasi yang kuat, miliki dasar yang kuat, sehingga kita tidak tergoncangkan. Katakan amin. Katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Lagi haleluya. Nah, saya pastikan saudaraku, dalam keadaan apapun saudara tetap semangat. Dalam situasi apapun saudara tetap semangat. Dalam kondisi apapun saudara tetap semangat saudaraku. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita beri dulu tepuk tangan yang meriah buat semua volunteer yang melayani, setia melayani. Iya, haleluya. Sekalipun yang ada di ruangan beberapa orang, tapi tetap semangat. Amen. Yang di rumah kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang setia melayani. Yang di sini juga. Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk merespon. Yang di rumah respon. Katakan sama-sama, saya harus respon. Dengan antusias. Jadi saudara, sekalipun saudara dan santai, saudara duduk menyaksikan, tapi saya mau saudara, roh saudara terlibat.
Seluruh keberadaan saudara terlibat. Saudara respon dengan antusias. Ketika saya berkata Yesus, sudah katakan dahsyat. Ketika saya berkata dahsyat, saudara bilang Yesus, saudara. Jadi saudara respon, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika Anda respon, maka Tuhan yang dahsyat akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di rumah-rumah. Amin. Saudaraku, ada kisah tentang Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Perhatikan dengan tangan kaki yang terbelenggu, tapi dua hamba Allah ini respon, saudara. Mereka memuji Tuhan dengan keras. Alkitab berkata semua tahanan yang lain mendengarkannya. Saudara, keadaan boleh menghalangi, menghambat mereka, tapi tidak memudarkan semangat mereka. Tidak mematahkan semangat mereka. Mereka memuji Tuhan dengan semangat, memuji Tuhan dengan antusias, maka sorga turun tangan. Saya percaya keadaan apapun yang terjadi, ketika engkau memuji Tuhan dengan dahsyat, meresponi firman Tuhan dengan dahsyat, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ini yang harus kita bangun hari-hari ini. Ini yang harus ada pada setiap kita hari-hari ini. Memang kita ada dalam situasi yang berat. Memang kita ada dalam situasi yang sukar. Tetapi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, situasi tidak menghentikan dia. Kondisi tidak melemahkan dia. Karena hidupnya dipengaruhi oleh sorga. Hidupnya dipengaruhi firman Tuhan. Dia sepakat dengan firman. Dia responi firman. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Katakan amin. Yesus. 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 Dahsyat. Dahsyat. Ayo yang di rumah. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Paling tidak saudara, anjing yang saudara piara bangun saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Alona semangat. Baik, kita lihat lagi dong kita sama-sama. Buka di dalam Keluaran 14 ayat 8 sampai 14. Keluaran 14 ayat 8 sampai 14. Haleluya. Nah saudaraku, kita akan belajar beberapa hal malam hari ini saudara. Dari perikop yang kita baca saat ini. Keluaran 14 ayat 8 sampai 14 berkata seperti ini. Demikianlah Tuhan menggerakkan hati Firaun. Mengeraskan hati Firaun. Tadi saya baca apa ya? Oh, menggerakkan. Haleluya. Makasih buat koreksinya. Yes, saya baca ulang ya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia atau Firaun mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel apa saudara? Berjalan. Halo, yang ada yang masih hidup berjalan, yang masih bersemangat berjalan, terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Pada waktu itu, mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot, di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan ada kata menoleh. Saudaraku ingat kisah tentang Lot. Malaikat Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang. Tapi saudaraku dia menoleh ke belakang, apa yang terjadi pada istri Lot. Dia jadi tiang garam. Saudara, musuh mengejar dari belakang. Ketika saudara merasa ada musuh mengejar, perhatikan saudara, mata kita harus tetap fokusnya ke depan. Fokus kepada tujuan Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mulai menoleh kepada keadaan, melihat kepada keadaan, maka pastinya akan timbullah ketakutan saudara. Tanya sama sebelah saudara, masih suka menoleh ke belakang? Masih suka menoleh ke masa lalu saudara? Masih suka menoleh kepada keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi? Masih suka menoleh kepada tantangan yang ada? Dan masih suka membicarakannya.
menoleh dan membicarakannya. Saudara masih suka seperti itu? Saya percaya yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah tidak ada yang menoleh lagi ke belakang. Amin. Dikit-dikit ada lah ya. Ya nyatanya kan, saudara ya. Oke saudara, kita lanjut ya. Ayat berapa nih? Halo? Ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ketika Anda dan saya menoleh kepada musuh, maka yang terjadi adalah keputusasaan. Maka yang terjadi adalah saudaraku, kita akan kembali kepada masa lalu kita. Maka kembali saudaraku kita akan merasa, loh kok ikut Tuhan masih banyak masalah. Loh kok ikut Tuhan hidup saya kok biasa-biasa aja. Usaha saya tetap ada masalah. Kemajuan tidak terjadi. Sehingga kita bisa berkata seperti orang-orang Israel, lebih baik kami masih tetap ada di Mesir. Ketika Anda dan saya mulai melihat kepada keadaan, maka saudaraku yang sering kali terjadi atau yang sering kali muncul pada setiap kita adalah keputusasaan. Atau kita ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Atau kita ingin kembali kepada daging kita saudara. Oleh sebab itu saudaraku hari-hari ini tetap memandang kepada Kristus. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, memandang kepada Kristus. Memandang kepada Kristus. Nah kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13. Betul ya, 13 ya. Dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Demikian juga saudara Tuhan sedang berkata kepada kita malam hari ini, janganlah. Yang di rumah-rumah janganlah. Yo bala janganlah. Nah lanjut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Kapan diberikannya? Kapan diberikannya? Hari ini. Artinya saudaraku, Tuhan mengerjakan tiap-tiap hari hal yang dahsyat buat setiap kita. Tuhan mengerjakan kemenangan tiap-tiap hari buat setiap kita. Tuhan memberkati segalanya buat saudara dan saya tiap-tiap hari. Maka ada ayat berkata, rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Oh yang percaya berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan hari ini. Lagi hari ini. Saya diberkati. Hari ini. Saya berkemenangan. Lagi hari ini hidup saya semakin dahsyat. Yesus, 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 dahsyat. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Teriakan. Yang di rumah juga dong. Yang di sebelahnya jangan bilang loh kok ada Tarsan di sini. Haleluya, Tarsan yang udah bertobat saudara. Amin. Ayat 14. Tuhan akan berperang. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan apa? Kamu akan diam saja. Haleluya. Tuhan akan berperang untuk siapa? Tuhan akan berperang untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Bagian kita hanya diam saja. Artinya jangan panik. Artinya jangan takut. Artinya jangan mengandalkan kekuatanmu. Artinya hari-hari ini saudara diam. Selah. Beristirahat. Di dalam hadirat Tuhan. Jangan buat apa-apa. Izinkan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Bagian kita adalah hati yang memuji dan menyembah Tuhan.
Amin. Maka kita akan melihat Tuhan berperang menggantikan kita. Tuhan berperang untuk kita. Artinya Tuhan siap membela kita. Tuhan siap mengerjakan perkara yang dahsyat buat setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Nah saudara, saya akan berikan judul untuk sharing saya malam hari ini. Tuhan berperang untuk kita. Sama-sama bilang, Tuhan berperang untuk kita. Ayo lebih keras, Tuhan berperang untuk kita. Lagi katakan sama-sama, Tuhan berperang untuk kita. Nah yang kitanya diganti dengan saya. Tuhan berperang untuk saya. 2, 3. Lagi. Jadi kita sama-sama khotbah saudara. Saya udah teriak-teriak, saudara juga harus ya. Amin. Oke. Nah kita akan belajar 3 hal saudaraku dari perikop yang kita baca malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama saudaraku. Ya karena Tuhan adalah Tuhan yang berperang untuk saudara dan saya. Maka hal penting, hal utama atau hal pertama yang harus kita kerjakan dan lakukan adalah saudara. Lihat di ayat yang ke-8 saudara. Ayat 8 berkata demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu. Sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan. Apa? Berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat ini berkata Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Dengan kata lain saudaraku, Tuhan yang membuat Raja Firaun untuk mengejar orang Israel. Jadi bisa terjadi saudara, segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini adalah Tuhan yang izinkan. Tuhan yang memang saudaraku menggunakan itu untuk melatih kita. Untuk supaya saudara dan saya bisa melihat kualitas iman kita hari-hari ini. Kualitas hati kita hari-hari ini. Bahkan kualitas karakter kita hari-hari ini saudara. Apakah kita sepenuh hati dengan Tuhan? Apakah saudara kita sudah berubah? Apakah saudara dan saya benar-benar hanya melekat dengan Tuhan atau masih melekat dengan dunia? Terikat dengan daging saudaraku. Nah oleh sebab itu saudaraku, ketika saudara dan saya menghadapi segala sesuatu saudara, lihat ke dalam saudara. Kalau engkau dan saya menjumpai ada ketakutan, kalau saya menjumpai ada kepanikan, berarti ada sesuatu di dalam saudara yang harus diperbaiki saudara. Ada sesuatu yang ada di dalam saudara dan saya yang harus kita benar-benar perhatikan saudara. Agar ujungnya atau hasilnya saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita terus berjalan maju. Kita terus berjalan maju. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan lihat perkara besar. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi kita tidak tergoncangkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang pertama saudaraku, karena peperangan, karena Tuhan yang berperang untuk kita, maka saudara dan saya harus berjalan terus dengan dipimpin oleh Tuhan. Berjalan terus dengan dipimpin oleh Tuhan saudara. Kalau kita berjalan, yang memimpin kita adalah Tuhan. Sekalipun musuh mengejar dari belakang, maka Tuhan memimpin kita di jalan kemenangannya. Amin. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, Tuhan memberi kemenangan dan Tuhan membawa saudara dan saya ada di jalan kemenangannya. Di jalan kemenangan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada musuh saudara. Semua itu bisa ada, tetapi pastinya di jalan tersebut Yesus sumber kemenangan bersama dengan kita. Bagian saudara dan saya, ikuti dia, taati dia, dia kemana ikut saja. Maka di jalan tersebut Anda akan dan saya akan melihat tangan Tuhan yang berperang. Memberi kemenangan buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Yesus. Yes, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Nah saudara, orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mereka saudaraku dipimpin oleh Musa.
Dalam perjalanan mereka keluar, saudara, Alkitab berkata mereka dikejar oleh Raja Firaun. Saudaraku, Raja Firaun mengejar dia, menggerakkan segenap kekuatannya, saudara. Pasukannya, kereta-kereta berkuda dan sebagainya. Artinya, saudaraku, Raja Firaun tidak main-main, saudara. Itu merupakan, saudaraku, terakhirnya dia akan memusnahkan orang-orang Israel, saudara. Berarti dengan segenap kekuatannya, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, apa yang sedang mengejar hidup saudara dan saya? Masalah yang mungkin sedang mengejar engkau. Tantangannya sedang mengejar engkau. Virus corona yang mungkin hari-hari ini sedang mengejar engkau. Bahkan mengepung bangsa kita, saudaraku. Saya mau berkata, saudara, semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Untuk supaya saudara dan saya berjalan terus, dipimpin oleh Tuhan. Berjalan terus untuk mengandalkan Tuhan. Kata dipimpin itu berarti saudara dan saya mengandalkan dia, saudara. Untuk kita bisa mengandalkan dia dengan dahsyat, ajaib, luar biasa. Harus memiliki hati yang percaya kepada dia, saudara. Amin. Hati yang percaya kepada dia. Nah, saudaraku, ketika Anda dan saya menyadari bahwa ada musuh yang mengejar kita, bahkan musuhnya semakin dekat kepada kita, saudara dan saya harus terus berjalan. Berjalan terus, dipimpin oleh Tuhan, berjalan terus, ikuti jalannya Tuhan, berjalan terus dengan mengandalkan Tuhan, berjalan terus dengan mengikuti tuntunan firman Tuhan, berjalan terus dengan memperhatikan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Dan jangan jalan sendiri, saudara. Karena masalahnya itu di padang gurun, saudara. Saudara, sebenarnya bangsa Israel sudah keluar dari daerah yang disebut Pihahirot, saudara. Mereka sudah melalui tempat itu. Tapi Tuhan perintahkan kepada Musa bawa lagi kembali ke tempat itu. Tempat itu adalah tempat yang tidak aman buat mereka, saudara. Kenapa, saudara? Karena kiri kanan itu padang gurun, saudara. Depannya laut Teberau, saudara. Nah, Tuhan minta Musa bawa lagi kembali, saudara, ke tempat tersebut, saudaraku. Nah, dalam cerita ini, saudara, di belakang Raja Firaun bersama dengan pasukannya. Kiri kanan, saudaraku, padang gurun. Depan ada apa? Halo? Laut Teberau, saudaraku. Yang artinya, saudara, mereka benar-benar terjepit, saudara. Tapi saya mau berkata, kiri kanan boleh ada padang gurun. Tapi ada lagunya, kiri kananku ada Tuhan, gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiri kanan padang gurun. Belakang Raja Firaun bersama dengan pasukannya mengejar. Depan laut Teberau. Saya mau berkata, atas ada Tuhan. Amin. Tuhan mau kita memandang ke atas, saudara. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Artinya apa? Di sini dikatakan dipimpin dengan tangan Tuhan yang diangkat, saudara. Bicara apa, saudara? Ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan pusat perhatian saudara. Ketika saudara dan saya menempatkan Tuhan di pusat yang tertinggi atas hidup saudara. Lewat kita memuji dia. Maka saudara, engkau akan melihat kehadiran Tuhan, saudara. Maka engkau akan melihat tuntunan Tuhan di sana. Maka engkau akan melihat, saudaraku, kebersamaan Tuhan atas hidup kita, saudara. Kapan kita merasa kita sendiri? Karena ketika kita sudah mulai fokus kepada masalah. Kita mulai fokus kepada keadaan. Kita mulai melihat situasi-situasi yang terjadi, saudaraku. Nah, itu yang membuat kita mulai lebih menyadari akan kehadiran masalah atas hidup kita. Yang ujungnya kita menjadi takut dan gentar, saudara. Tetapi saya mau berkata, lewat apapun yang sedang terjadi, Anda dan saya menyadari ada Tuhan di sorga yang memandang kepada kita. Maka di tempat di mana saudara sedang menghadapi masalah dan persoalan, saudara ikuti Tuhan, saudara tinggikan dia, saudara muliakan dia, saudara percaya akan kehadirannya. Maka di tempat masalah, di tempat persoalan, di tempat tantangan, ada tangan Tuhan yang siap turun untuk melakukan perkara yang besar. Ada tangan Tuhan yang siap berperang untuk memberi kemenangan yang dahsyat ajaib buat setiap kita. Yesus, Yesus,
Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, jalan terus. Ngapain hari ini? Jalan terus saudara. Saudara berkata, ya hari-hari ini bisnis saya sedang masalah nih. Kita ada di masa-masa krisis. Saudara ada Tuhan. Kalau saudara kehilangan jalan saudaraku, dekat dengan Tuhan. Minta hikmat. Berdoa saudara. Lebih menyadari kehadiran Tuhan daripada krisis yang terjadi. Lebih menyadari kehadiran Tuhan daripada masalah yang ada di belakang saudara. Oleh sebab itu saudara minta kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Katakan Tuhan hari-hari ini aku perlu hikmat-Mu Tuhan. Iya kan mau dagang susah, mau apa-apa susah. Tapi saya mau berkata yang susah Tuhan ahli mengubahkannya menjadi mujizat saudara. Amin. Asal kita mau dekat dengan dia, mau cari dia saudara. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi saudara jalan terus mengikuti pimpinan Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya jalan terus mengikuti pimpinan Tuhan. Katakan yes. Jalan terus mengikuti pimpinan Tuhan. Jalan terus mengikuti pimpinan Tuhan. Jalan terus bersama Tuhan. Jalan terus dengan mentaati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Buat saya saudara, saya percaya betul. Ketika saudara dan saya berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya mentaati firman Tuhan. Maka kita akan melihat jalan kemenangan. Kita akan melihat jalan keluar. Kita akan melihat jalan terobosan. Karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lagi berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Nah, saudaraku lihat ayat 13. Ketika saudara dan saya berjalan mengikuti Tuhan, berjalan mengikuti pimpinannya, berjalan menurut perkataan firman, ayat 13 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, kepada saudara dan saya, kepada semua yang ada di rumah yang sekarang sedang menyaksikan khotbah saya. Amin. Nah, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita semua? Halo? Janganlah. Halo, janganlah. Waktu saya bilang takut, saudara jangan. Kita ganti ya. Takut. Janganlah. Takut. Nah, bilang sama sebelah saudara, jangan. Yang diomongin bilang tuh, takut. Ya, janganlah takut saudara. Terus saudaraku, ini berlaku bukan hanya untuk orang Israel yang ketika waktu itu sedang dikejar, sedang terkepung saudara. Ini berlaku buat setiap kita yang hari-hari ini terkepung oleh COVID-19. Yang terkepung dengan krisis ekonomi. Yang terkepung dengan apalagi toko yang mulai sepi. Dan sebagainya saudara. Kita mulai merasa saudaraku tambah berat hari-hari ini. Tapi Alkitab kita berkata janganlah. Artinya saudaraku pada masa itu mereka hadapi satu keadaan yang begitu berat. Di masa kita hari-hari ini kita juga menghadapi keadaan yang sama saudara. Nah jawabannya sama, firmannya sama saudara. Janganlah takut. Ada bagian yang harus saudara saya perhatikan di sini katakan berdirilah tetap. Dan ini yang dahsyat nih. Ketika Anda dan saya tidak takut, ketika Anda dan saya berdiri tetap, maka kita akan melihat apa? Kita akan melihat apa? Halo? Lihatlah kata Musa, keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, beda dengan kata lihat sama lihatlah. Saudara bisa bedain ya. Lihatlah itu penekanan, berarti sesuatu yang dahsyat. Ya, kalau saudara ketemu uang 1.000, lihat tuh ada uang 1.000. Kapan saudara punya bahasa akan berbeda? Ketika Anda ketemunya 100 juta. Lihat, wow, lihatlah ada uang 100 juta jatuh. Sama kalau saudara lihat sesuatu yang indah,
Ya, kalimat saudara akan menentukan untuk menyatakan sejauh mana indahnya, sejauh mana Anda kagumnya saudara. Kalau ada sesuatu yang indah yang biasa umum, saudara, lihat bagus ya. Tapi kalau sesuatu yang saudara belum lihat, tapi saudara lihat, wah itu hari itu saudara lihat itu luar biasa, saudara akan bilang, lihatlah, ini dahsyat banget. Nah saudara, Tuhan bilang sama Musa, Musa bilang sama orang Israel, lihatlah. Artinya kalau yang Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat kita kagum, sesuatu yang membuat kita berkata, lihatlah, wow. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu saudara. Nah saudaraku, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Orang-orang di Singkawang, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, orang-orang yang ada di Indonesia, lihatlah keselamatan Tuhan akan kerjakan atas Indonesia, atas kota-kota, atas kita. Haleluya. Hari-hari ini lewat COVID, hari-hari lewat krisis saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya lihat keselamatan yang dahsyat. Lihatlah pertolongan Tuhan yang dahsyat. Lihatlah ajaibnya Tuhan melakukan mujizat atas bangsa kita, atas kota kita, atas hidup kita saudara. Itu yang kita lihat. Apa yang harus kita lihat? Dahsyatnya Tuhan saudara. Tapi yang kita lihat hari-hari ini apa? Saya berdoa saudara supaya setiap kita bukan melihat keadaan kita, bukan melihat masalah kita. Memang itu ada, memang itu mengikuti kita. Tapi lihatlah Tuhan yang dahsyat ada di pihak saudara. Tuhan yang dahsyat berperang untuk memberi kemenangan buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Yesus. Yesus. Makanya saudaraku hari-hari ini ayo jalan terus ikuti pimpinan Tuhan. Jalan terus. Kalau saudara mulai nggak jelas dengan pimpinan Tuhan, maka saudara hari-hari ini Anda dan saya harus buat keputusan lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan saudara. Saya percaya pimpinan Tuhan itu jelas buat setiap kita. Amin. Amin. Nah ketika saudara dan saya mengikuti Tuhan, pimpinan Tuhan, saudara akan melihat keselamatan. Bukan melihat kekalahan. Bukan melihat kejatuhan dan bukan melihat kehancuran, tetapi melihat keselamatan, melihat kemenangan, melihat hal-hal yang dahsyat. Katakan amin. Saudara, ketika 70 murid Tuhan Yesus kembali kepada Yesus, ke-70 murid berkata, Tuhan, setan-setan takluk sama kami. Setan ya, bukan orang yang bermarga tan ya. Setan saudara ya. Yesus bilang apa? Halo? Yesus berkata, aku melihat setan yang jatuh. Anak Tuhan lihat kemenangan. Anak Tuhan lihat terobosan. Anak Tuhan lihat setan yang jatuh. Masalah yang harus hilang. Masalah yang harus kita kalahkan. Bukan melihat kita yang jatuh. Bukan melihat kita yang kalah. Bukan melihat anak Tuhan yang hancur lebur. Bukan. Tapi lihat anak Tuhan yang semakin naik. Semakin meningkat. Semakin dahsyat. Keluargamu semakin dahsyat. Pasanganmu semakin dahsyat. Semakin luar biasa untuk Tuhan. Indonesia semakin dahsyat untuk Tuhan. Kota kita semakin dahsyat untuk Tuhan. Apapun keadaannya, saya percaya betul hari-hari ini akan muncul orang-orang yang dahsyat, akan muncul orang-orang yang kreatif, akan muncul orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang akan kita lihat saudara. Amin. Nah yang kedua saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perikop yang kita baca saudara. Haleluya, haleluya. Kita lihat saudaraku yang kedua. Tuhan berperang untuk siapa? Untuk kita, saudara. Temanya kan tadi begitu kan? Tuhan berperang untuk kita, saudara. Nah yang kedua yang harus saudara dan saya kerjakan dan harus saudara dan saya lakukan dengan sungguh-sungguh adalah selalu dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus lebih dekat dengan Tuhan.
Ketika saudara dan saya menyadari, ketika saudara dan saya mengetahui bahwa sesungguhnya kemenangan kita datangnya daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan berperang untuk kita. Sesungguhnya saudara di jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita lebih dari pemenang. Artinya saudaraku, kalau Anda dan saya taat kepada Tuhan, kita akan melihat terobosan, kita akan melihat jalan keluar. Maka setiap kita tidak boleh jauh dari Tuhan, tidak boleh lepas dari Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan, saudara. Amin. Karena kalau tidak dekat dengan Tuhan, masalah yang dekat. Coba lihat ayatnya tuh. Ayat 10 bilang apa? Ketika Firaun telah apa? Halo? Firaun telah apa, saudara? Mana nih, munculin dong. Cepat. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Memang saudara, orang lebih nyadar kehadiran masalah daripada Tuhan. Betul. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ujungnya apa? Takut, saudaraku. Kan di situ kan dikatakan apa? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Bagus juga. Lewat masalah, lewat COVID, lewat virus yang hari-hari ini, saudara. Membuat setiap kita berseru kepada Tuhan. Amin. Membuat kita sadar kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena kalau masalah yang dekat, virus yang dekat, saudara, kita tahu akhir hidup kita. Betul. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita tahu pasti ada mujizat. Amin. Nah, saudara, artinya hari-hari ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Masalah nggak perlu diundang, dia datang terus. Betul. Masalah nggak perlu saudara tulis undangan, hadirilah, dia hadir, saudara. Kalau ibadah hari ini saudara bilang tulis gede-gede hadiri juga nggak ada yang hadir, saudara. Hadirilah, pembicara punya karunia kesembuhan ilahi. Wow, segala macam, saudara. Yang belakangnya mantap-mantap, saudara. Saya percaya nggak ada yang datang, saudara. Itu nggak kira-kira? Berapa banyak acara besar yang ada di kota-kota besar yang direncanakan dalam beberapa bulan ini semua dibatalkan. Kenapa? Karena bakal nggak ada yang datang, saudara. Ya kan? Nah, orang lebih menyadari akan kehadiran masalah. Betul nggak? Saya mau berkata, saudara, ini juga yang membuat orang Israel ketika mereka menyadari ada kehadiran musuh, saudara, yang menjadi ancaman serius buat mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Ketika engkau menyadari ada ancaman, maka itu artinya saat itu juga pilihannya dekat dengan Tuhan. Pilihannya lebih lagi dengan Tuhan. Pilihannya berseru kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukannya takut. Tapi apa? Dekat dengan Tuhan, saudaraku. Sama-sama bilang, saya harus dekat dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, bukan berarti masalah menjauh. Bukan berarti masalah hilang, bukan berarti masalah nggak ada, masalah tetap ada. Hanya bedanya saudara dekat dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya dekat dengan Tuhan, maka engkau akan melihat masalah yang besar menjadi kecil, saudara. Tapi kalau Anda dan saya dekat dengan masalah, Allah yang besar jadi kecil, saudara. Kenapa? Masalahnya yang lebih besar. Betul apa betul? Saudara, tablet saya dengan tisu ini, mana lebih besar? Tablet. Anggaplah ini masalah, ini Tuhan. Kalau saudara lihat masalah tanpa ada tisu ini, besar apa kecil? Halo, lihat nih ya, ini masalah. Anda lihat nih, dibandingkan dengan tisu, mana lebih besar? Mana lebih besar? Setan, masalah, atau Tuhan? Halo? Ya, nah saudara, untuk melihat ini kecil, sederhana. Tuhannya Anda dekat. Amen. Ketika itu didekatkan di matamu, Anda mau lihat semuanya kecil, bahkan gak terlihat, saudara. Kenapa? Allah yang besar bersama dengan kita. Kembali hari-hari ini, Anda dan saya lebih dekat dengan virus, lebih dekat dengan masalah, lebih dekat dengan keadaan, atau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau berkata, masalah itu menjadi jembatan untuk kita dekat dengan Tuhan. Masalah, persoalan atau apapun, saudara, harusnya kita jadikan menjadi batu loncat atau batu pijakan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara. Amin. Ketika saudara saya dekat dengan Tuhan,
maka Anda lihat masalah. Masalah itu jadi kecil, saudara. Makanya saudara, Alkitab berkata Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk terbang tinggi, saudara. Terbang tinggi bersama dengan Tuhan, melihat semua badai. Anda dan saya bisa melewatinya, bisa menghadapinya. Itu yang menjadikan hidup saudara dan saya tidak tergoncangkan, saudara. Tetapi kalau saudara dan saya jauh dari Tuhan, dekat dengan masalah, maka hidup kita goncang, saudara. Hari-hari ini ayo, setiap saudara siapapun kita, Anda sebagai pengusaha, pedagang atau apapun, dekat dengan Tuhan, saudara. Dekat dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan bukakan banyak hal yang dahsyat buat setiap kita yang dekat dengan Dia. Amin. Percaya nggak Tuhan bisa bukakan hal-hal yang dahsyat. Mungkin saudara berkata dagang ini susah, dagang itu susah. Saya mau berkata kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita hikmat, saudaraku. Ketika Tuhan memberikan hikmat, maka engkau akan berkata, wow. Anda melihat keselamatan yang dari Tuhan. Anda melihat pertolongan dari Tuhan. Anda melihat mujizat dari Tuhan. Anda melihat hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari saudara dekat dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, saudaraku. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberikan hikmat buat setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Amin. Nah, hari-hari ini saudaraku kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Jangan makin jauh, saudara. Tapi apa? Makin dekat. Memang saudaraku, memang hari-hari ini himbauannya kita harus jaga jarak kan dengan orang-orang kan. Tapi dengan Tuhan jangan jaga jarak, saudara. Amin. Kalau dengan Tuhan harus semakin dekat. Dengan orang-orang ikuti himbauan, boleh saudara jaga jarak. Ya supaya tidak saling menular. Amin. Tapi kalau dengan Tuhan, jangan jaga jarak. Nah saya kadang bingung saudara. Saudara kita nggak jaga jarak dengan orang, tapi kita malah jaga jarak dengan Tuhan. Betul? Coba lihat tuh. Orang, kalau saudara ke pasar, saya lihat beberapa tempat hari-hari mesti ramai aja tuh manusia. Ya kan? Tapi di gereja nggak ada orang. Ayo saudara. Untuk hal itu harus jaga jarak. Tapi untuk Tuhan jangan jaga jarak. Harus semakin dekat saudara. Amin. Himbauan itu hanya berlaku untuk sesama manusia. Amin. Tapi dengan Tuhan tidak ada dihimbau untuk jauh. Memang kita dihimbau tidak ada ibadah secara massal. Karena itu kan ngumpulnya dengan manusia. Tapi dengan Tuhan tidak ada himbauan. Jangan sembahyang. Jangan doa. Ada? Nggak ada saudara. Artinya apa? Dengan Tuhan mau di kamar sendiri kita dekat dengan Dia. Amin. Mari sama-sama saya harus makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Nah apa yang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan saudara? Kita dapat melihat keselamatan yang besar. Kita dapat melihat pertolongan. Kita dapat melihat pembelaan. Kita dapat melihat kemenangan. Kita melihat terobosan yang Tuhan akan kerjakan buat setiap kita. Karena Alkitab kita berkata Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Yesus. 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 Bilang sama sebelahnya, Yesus dahsyat. Amin. Makanya di dalam Mazmur 62 ayat 2-4 berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Hanya Tuhanlah gunung batu kita dan keselamatan kita. Kota benteng kita, kita tidak goyah. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak goyah. Orang yang dekat dengan Tuhan dia tahu keselamatannya pasti. Katakan amin. Nah saudara ayat 4 berkata berapa lamakah kamu. Musuh ini maksudnya ya. Hendak menyerbu seseorang. Ingat saudaraku. Anda dan saya dekat dengan Tuhan. Musuh tetap menyusul. Musuh tetap apa? Datang saudaraku. Ya tapi nggak peduli saudara. Anda dan saya hanya fokus dekat dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan musuh yang mengejar di belakang. Ujung-ujungnya menoleh ke belakang. Jadi tiang garam saudara. Sibuklah untuk terus datang ke Tuhan. Sibuklah untuk memikirkan tentang Tuhan. Sibuklah untuk lebih lagi dengan Tuhan. Jangan sibuk, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang membuat kita takut. Amin. Ceritanya kan ada murid-murid di sekolah. Guru bilang sama murid,
Coba kalian bikin cerita atau bikin tentang setan pekerjaannya dan Tuhan pekerjaannya. Wah, saudara, semua murid mulai tulis tentang setan. Setan seram, giginya bertaring, hitam kelam. Wah, sibuk tulis. Ada satu anak saudara, dia nggak tulis tentang setan, dia cuma tulis tentang Tuhan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang sama saya. Singkat cerita, waktu habis. Nah, ketika waktu habis, saudara, semua murid yang lain tulisannya hanya tentang setan. Di kertas yang tentang Tuhan tidak ada. Kenapa? Sibuk tentang setan. Setelah dibawa kepada gurunya, gurunya berkata kepada semua muridnya. Mereka bilang, gurunya bilang sama yang lain, wah, kalian tentang setan ceritanya luar biasa. Terus guru tanya sama anak yang tulis tentang Tuhan tapi nggak tentang setan. Lah, kenapa kamu nggak ada tentang setannya, semua tentang Tuhan? Anak tersebut bilang begini, saya nggak mau sibuk urusin setan. Saya hanya mau sibuk untuk Tuhan. Tanya sama sebelah saudara. Saudara sibuk untuk siapa? Sibuk untuk urusin siapa? Kalau kita sibuknya kejar Tuhan, kita akan semakin dahsyat. Tapi kalau sibuknya saudara dengan masalah persoalan, maka kita akan panik, maka kita akan takut. Amin. Nah, yang ketiga saudara, yang pertama kita harus berjalan terus mengikuti pimpinan Tuhan atau dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga saudaraku, kita lihat ayatnya yang ada di ayat 13. Di sini dikatakan janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya saudaraku, bila mana saudara percaya bahwa Tuhan berperang untuk kita, maka hari-hari ini berdirilah tetap dalam iman saudaraku. Amin. Sama-sama bilang, saya harus berdiri tetap dalam iman. Ya, berdiri tetap dalam iman. Artinya saudaraku, jangan menjadi lemah iman kita hari-hari ini. Jangan kita menjadi takut hari-hari ini. Jangan kita menjadi panik hari-hari ini. Dan jangan kita menjadi gentar hari-hari ini. Apapun keadaanmu, tantangan apapun saudaraku, jangan menjadi takut saudara. Amin. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah berdiri tetap dalam iman. Berdiri tetap dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya tetap percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Ketika saudara saya berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berperang untuk kita, maka iman kita berkata bahwa Tuhan yang berperang untuk kita adalah Tuhan yang ahlinya mengubahkan kutuk menjadi berkat, tantangan menjadi kemenangan, sakit penyakit menjadi mujizat, karena Dia adalah Allah yang ahli untuk menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus. 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 Ketika saudara dan saya berdiri dengan iman, berdiri dengan hati yang tetap percaya, maka saya pastikan kita akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Kita akan melihat mujizat daripada Tuhan. Kita akan melihat lawatan daripada Tuhan. Kita akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Pemusik boleh maju ke depan. Ketika kita berdiri dengan iman saudaraku, maka saya pastikan apapun yang terjadi, kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Dan ketika kita berdiri dengan hati yang tetap percaya, dengan iman yang teguh, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata, kita akan melawan iblis, mengalahkan iblis. Amin. Dan iblis akan lari daripada kita. Percaya saudaraku, virus ini akan lenyap. Percaya saudaraku, kemenangan ada di pihak orang percaya. Karena saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Orang yang berdiri teguh dalam iman, dia akan dapat bertahan.
Orang yang berdiri teguh dalam iman, maka dia akan melihat terobosan. Orang yang berdiri teguh dengan iman, dia akan melihat kemenangan dahsyat. Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah berjalan terus dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, berdiri tetap dalam iman. Mari sama-sama yang ada di ruangan ini kita berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saya mendorong saudara hari-hari ini, apapun yang engkau ketahui tentang masalahmu, tentang persoalanmu, tentang keadaan dunia saudara. Anda dekat dengan Tuhan. Anda akan melihat Tuhan lebih besar. Anda melihat masalah itu. Anda mungkin hari-hari terkepung oleh masalah, terjepit oleh masalah. Anda berkata tidak ada jalan keluar. Berat masalah yang saya hadapi. Saya mau berkata saudara, bangsa Israel ada dalam situasi yang sama. Di depan laut Teberau, kiri kanan saudara padang gurun, panas saudaraku. Di belakang Raja Firaun bersama dengan pasukannya yang terlatih, yang hebat mengejar, bahkan semakin mendekat. Wajarlah kalau bangsa Israel waktu itu ketakutan saudara. Tapi ada firman Tuhan kepada mereka. Ada firman Tuhan buat saudara dan saya hari-hari ini. Dengan sekeliling saudara Anda melihat musuh, melihat tantangan, melihat persoalan, melihat kesulitan, melihat pintu yang tertutup, melihat krisis ekonomi, melihat dampak dari virus corona ini. Ada banyak orang yang di PHK. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang terjangkit virus. Ada banyak orang saudaraku menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Saya mau berkata saudara, Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Tuhan berperang untuk kita. Artinya saudaraku, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan menyertai engkau. Yesaya 43 ayat 2 berkata sekalipun kita berjalan melalui air, berjalan melalui laut, berjalan melalui api, itu semua tidak akan menghanyutkan engkau, tidak akan menenggelamkan engkau, bahkan tidak akan menghanguskan engkau. Sebab Tuhan menyertai kita saudara. Itulah bukti dia berperang buat saudara dan saya. Bahkan di segala keadaan saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sorga, dia punya hikmat untuk saudara. Dia punya kuasa untuk saudara. Dia punya kedahsyatan untuk saudara dan saya terbang lebih tinggi. Melihat jalan keluar. Melihat ada peluang-peluang di masa-masa yang sulit. Untuk usaha, untuk pekerjaanmu, untuk keadaanmu. Engkau akan melihat peluang-peluang baru Tuhan bukakan. Engkau akan melihat peningkatan-peningkatan baru. Yang Anda dan saya harus lakukan hari-hari ini adalah semakin dekat dengan Tuhan. Semakin datang mencari wajah Tuhan. Di rumah masing-masing, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan menoleh kepada keadaan. Jangan menoleh kepada masalah situasi. Itu hanya membuat kita gentar, saudara. Mari berdiri dengan iman yang tetap teguh. Miliki iman yang tetap teguh, saudara. Dekat dan dekat dan dekat dengan Tuhan, saudara. Semakin dekat, semakin serius hari-hari ini dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saya percaya ada lawatan di rumah-rumah saat ini ketika engkau berseru kepada Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Dia ada bersamamu. Yang ada di rumah-rumah, engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat. Di rumah saudara lawatan terjadi. Di rumah saudara mujizat terjadi. Di rumah saudara kemenangan terjadi. Karena ada kehadiran Tuhan di rumah-rumah. Ada kehadiran Tuhan di rumah-rumah. Haleluya. Katakan, ku yakin kau hadir di sini. Yes. Amin. Kau hadir Di rumah kita. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata
di sini. Kemenangan. Lagi katakan. Ku yakin. Bapak mempercaya setiap kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terjadi mujizat, terjadi mujizat. Hamba berdoa agar setiap mereka semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mentaati Tuhan. Lewat apapun yang terjadi membawa setiap mereka semakin dekat. Mereka melihat kemenangan, mereka melihat tangan Tuhan turun. Mereka melihat hati mereka hari-hari ini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin menyala-nyala. Oh, mereka akan melihat peluang-peluang yang Tuhan bukakan. Yang takut di dalam nama Yesus, engkau angkat roh ketakutan. Yang khawatir dalam nama Yesus menjadi bangkit, menjadi berani. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Oh, terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin. Amin. Yang di rumah ikuti saya untuk mengucapkan perkataan iman. Saya percaya dalam nama Yesus kemenangan Tuhan berikan, mujizat Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Saya melihat hidupku disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Saya melihat hidupku mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Apapun situasinya, saya melihat diriku tidak tergoncangkan, kuat dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Lagi katakan, ku yakin. Haleluya. Amen. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Katakan kemenangan terjadi di. Sekali lagi katakan, ku yakin, ku yakin. Jadi di sini katakan kemenangan. Yes. Sebab Tuhan yang berperang bagi kita, katakan kemenangan. Terjadi di sini. Semua yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Semua diberkati, amin saudara. Silakan duduk kembali buat rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan hari ini, amin saudara. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan saudara. Persembahan saudara bisa saudara transfer di rekening yang tertera di info saudara. Atau saudara bisa menghubungi langsung ke sekretariat gereja. Dan untuk persembahan itu ya saudara, mari sama-sama kita berdoa saat ini saudara. Sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat janji-Mu bahwa Engkau berperang bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau berjanji Tuhan, kami hanya diam saja dan Engkau memberikan kedamaian sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih buat waktu yang indah. Kami boleh membalikan perpuluhan, memberikan persembahan serta persembahan lainnya Tuhan, yang kami kerjakan baik buat teman-teman yang datang di tempat ini dan buat saudara-saudara jemaat-Mu yang boleh mentransfernya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau menyertai kehidupan mereka, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan.
dalam masa-masa saat ini Tuhan, menurut kekayaan hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, lewat persembahan ini kami percaya, kami mengakui kedaulatan-Mu, kami mengakui mujizat-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita saudara. Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Yesus kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyah, hatiku percaya. Katakan Yesus yang ajaib. Selalu ku serukan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Yesus kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyah, hatiku percaya. Katakan Yesus kau ajaib. Selalu ku serukan, tiada yang seperti-Mu. Katakan aku berseru, aku bernyanyi. Haleluya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku berseru. Memimpin kehidupan kita. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, terima kasih pimpinan Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kami akan mengakhirinya di dalam nama Yesus. Mari sahabat kerajaan di rumah-rumah atau di sini kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus dengan setianya Dia memimpin kehidupan kita. Dia menguatkan setiap kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan.